kebetulan waktu kita memajukan ini, kita masuk di situ, SEMA, untuk acara SEMA. Nah, saya pada waktu itu mengatakan bahwa saya tidak bangun mobil untuk orang lain. Jadi saya bangun untuk diri sendiri. Muscle car adalah segmen otomotif asal Amerika yang sangat populer dan banyak peminatnya. Karakteristik dari muscle car adalah memiliki bodi yang gagah, mesin V8 dengan kapasitas yang besar, dan juga dipakai balapan drag. Contohnya seperti Ford Mustang, Dodge Charger, Chevrolet Camaro, dan masih banyak lagi. Tapi kalian tahu gak sih, di Jakarta Selatan ada bengkel spesialis muscle car dan juga spesialis mesin V8 yang dibangun untuk iklim di Indonesia. Bengkelnya adalah G-Speed Workshop yang terletak di Antasari. Bengkel ini memiliki banyak hasil mobil-mobil yang dibangun secara proper dan prestasinya yang sudah internasional. Selamat pagi, nama saya Gali Laksono. Saya hobi mobil yang dimana saya punya, pada akhirnya hobi ini berakhir di workshop, dimana akhirnya saya bangun workshop sendiri. Saya bangun workshop ini tentu juga bukan masalah saya mau bangun mobil yang bagus, apa itu enggak, awalnya enggak seperti itu. Lalu awalnya adalah saya punya bangun mobil, tempatnya teman di bengkel, tapi rasanya saya nggak puas. Kami nggak puas, saya dan istri saya nggak puas. Terus akhirnya kita bangun sendiri. Setelah itu kita ngirim barang dari luar segala macam, yang akhirnya gini, akhirnya ya setelah jadi mobilnya kita mau ikut kompetisi, dan ternyata di dalam kompetisi itu ada salah satu persyaratan brand. Akhirnya kita milih nama G-Speed Indonesia. Kenapa G-Speed? G-nya itu jadi G itu Gali, Speed-nya itu speed saya sendiri, saya pecinta kecepatan, lalu Indonesia ya, saya NKRI. Kira-kira gitu. Dan itu nama G-Speed itu ada 5 Mei 2010. Nah, begitu saya ikut waktu 2013 itu, dan kebetulan waktu itu saya sempat naik panggung dengan Holden Monaro saya. Supaya begitu jadi mobil itu, teman-teman saya juga kaget dan ikut senang, dan akhirnya ketika saya di sini, saya kembali, terus akhirnya banyak yang ingin bangun mobil. Nah, saya pada waktu itu mengatakan bahwa saya tidak bangun mobil untuk orang lain. Jadi saya bangun untuk diri sendiri. Tapi ya itu lama-lama didesak dengan keinginan teman-teman yang akhirnya ya udah, kita akhirnya cari tempat. Dan disinilah pada akhirnya kita pindah di Antasari ini. Hal yang spesial yang dibuat di G-Speed Indonesia Workshop ini menurut saya adalah khusus bangun mesin-mesin V8, 8 silinder Amerika. Jadi kan V8 tuh banyak ya, ada dari negara-negara mana juga bikin, tapi ini saya spesialisasinya untuk V8 Amerika. Kelebihannya V8 ini saya desain ulang sehingga tidak overheat. Tidak overheat dalam arti kita kalau misalnya kita pakai mau 2 km dari posisi awal maupun kilometer terhingga itu sama dengan mobil yang lain gitu loh. Jadi itu kelebihan, jadi bisa dipakai, dan bahkan yang bisa mobil yang cc-nya bisa dipakai untuk harian itu sampai 8.000 cc. Karena memang saya kan hobi mobil dengan kecepatan tinggi dengan mesin V8-nya itu kan sejak tahun 1985 saya sudah main. Jadi saya sekolah, saya kuliah tuh saya udah pakai V8 dalam tahun 85 itu. Gitu kira-kira. Oke. Mobil yang kita tadi buat jalan itu adalah Ford F1
atau Ford F1 itu tahun 1948-49. Ya, konsep modifikasinya itu slam ya. Jadi dia yang kalau berhenti tuh dia nempel ke aspal, kira-kira gitu, nempel to the ground gitu. Untuk eksterior jelas, kalau dari bodi 90% bentuknya masih original. Lalu bak, nah baknya ini dari kayu ya, kayu solid, itu sonokeling. Dimana kayu itu menurut saya pesannya juga luar biasa sulitnya pada waktu itu. Pesannya aja mungkin sekitar 3 bulan, dan pengerjaannya in-house di sini. Jadi yang ikut ngamplas juga kebetulan saya dibantu oleh beberapa pekerja dan istri saya. Jadi itu memang pekerjaan yang dituntut hobi. Kalau nggak suka kita nggak akan bisa. Lalu model seperti dia kelihatannya jadi ceper segala macam, dan grill, lalu bumper, ya itulah ada perubahan-perubahan sedikit. Cuman saya total kalau eksterior 95% masih original. Velg itu kalau mereknya Intro, jadi Intro Wheels itu custom wheels, jadi merek Amerika, benang merahnya, terus pakemnya itu juga kita Amerika semua. Lalu untuk interior ya, tentu itu berubah total ya, karena joknya kita bangun ulang. Setelah joknya terus segala macam dashboard, cluster segala macam, ya tentu itu kita gunakan yang sudah modern. Ditambah juga shifternya juga yang sudah shifter zaman sekarang, dan itu automatic transmission. Kalau mesin kita pakai bloknya Ford karena itu emang mobil keluaran Ford. Ya, kita isi mesinnya mesin Ford juga, yang kebetulan itu juga mesin re-engineering dan redesign, dibuat ulang, bukan rebuild ya, bukan rebuild atau dirakit, bukan, tapi memang dibuat ulang. Jadi itu mesin Ford pertama kali yang saya buat, Ford 302, sekarang jadi dengan kita stroke up jadi 347, sekitar 5.700 cc. Gini, kalau tenaga saya belum pernah coba, cuman ketika saya ditanya ya mungkin sekitar 150-200 horsepower mungkin, tapi saya yakin jauh di atas itu. Tapi saya asumsikan itu nggak tinggi-tinggi. Sebenarnya gini, kalau mobil itu dipakai jalan itu tidak ada kendala, karena G-Speed ini bangun mobil itu bukan untuk show, tapi kualitas show. Jadi mobil harian ya mobil harian tapi dengan kualitas show. Jadi selama pemakaiannya normal itu harusnya tidak masalah. Kekurangan mesin V8 itu adalah overheat. Nah, rasanya itu tidak pernah terjadi di mesin yang kami bangun di sini. Pengalaman tak terlupakan. Jadi gini, ketika mobil itu jadi, dalam arti jadi itu sudah jadi full, dan ternyata begitu kita lihat ketika dia duduk tuh spakbornya kok kayaknya miring ya, begitu jadi dipasang spakbor kiri dan spakbor kanan itu beda 3 mili tingginya. Ya karena karena kita emang niatnya emang bangun mobil yang bener, ya udah, kita nggak perlu nunggu komplain, tapi kita langsung bongkar lagi, itu kita nggak lupa itu. Gokil di bengkel, selalu ngebangun karya-karya seni yang ngebuat masyarakat kagum. Bahkan ada mobil buatan G-Speed yang masuk ke SEMA. SEMA adalah kontes mobil asal Amerika yang nggak bisa sembarang mobil bisa masuk. Jadi saya dapat informasi juga dari media sana bahwa terdaftar ya, jadi orang mendaftar dan masuk di daftar itu 1.500.000 sekian pendaftar.
dari 1.500.000 sekian ini menjadi 430.000 pendaftar ya, atau 430.000 mobil dari seluruh dunia. Dari 430 sekian ribu cuman diambil lagi menjadi 3.500 event, dan kebetulan waktu kita memajukan ini kita masuk di situ. Jadi kita masuk di 3.500 mobil SEMA untuk acara SEMA. SEMA ini ternyata at the end tuh ada yang namanya SEMA Battle. Akhirnya itu diambil dari 3.500 itu ada 200 yang masuk SEMA Battle of the Builder, jadi SEMA BOTB. Mereka, standar mereka itu terbaik dari yang terbaik. Saya bersyukur dan saya nggak nyangka ternyata karya dari kami. Tentu gini ya, mobil itu bisa bagus bukan karena saya, jelas. Itu saya tidak akan ngambil kredit dari tim. Itu kredit dari tim saya, jelas. Tim ya, bukan saya. Benda itu, barang itu, hasil karya itu tidak akan pernah ada terrealisasi kalau bukan kerja tim. Menurut gua, mobil ini adalah hasil karya seni dari proses pembuatan yang penuh rasa antusias dan kecintaan. Sehingga selain bisa dinikmati oleh buildernya, mobil ini juga bisa dinikmati oleh semua orang.